Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mu'ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Ma'rifat. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perjalanan menuju ridho ilahi dalam perjalanan tarekatullah. Banyak yang bertanya, apa yang akan kita dapatkan dari tarekatullah? Jawabannya sederhana, yaitu tidak ada kesaktian, kekayaan, pangkat, derajat, kemampuan, mengobati, kesehatan, kesembuhan, atau kehormatan. Tarekatullah bukan jalan untuk mencari duniawi, bukan pula jalan untuk meraih kedudukan atau keistimewaan di mata manusia. Namun dengan tarekatullah kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini bukanlah sekedar ritual, tetapi proses penyucian diri dari segala hijab yang menghalangi hubungan kita dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab itu bisa berupa hawa nafsu, sifat-sifat tercela, dan segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Jalan ini tidaklah mudah, penuh perjuangan dan pengorbanan, bahkan hingga titik darah penghabisan, karena satu tujuan, yaitu kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang ridho. Apa yang hilang dalam perjalanan ini? Seseorang pernah bertanya kepada Guru Siddhartha Gautama, guru Buddha, "Apa yang kau dapat dari meditasi?" Ia menjawab, "Tidak ada." Namun ia melanjutkan, "Tapi biarkan aku memberitahumu apa yang hilang dariku. Kemarahan, depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, ketakutan akan usia tua dan kematian. Inilah esensi perjalanan spiritual sejati, bukan tentang mendapatkan sesuatu, melainkan melepaskan sesuatu, melepaskan beban dunia, melepaskan ketakutan, melepaskan keinginan yang mengikat jiwa, hingga akhirnya mencapai ketenangan dan kepasrahan total kepada Tuhan." Sholatnya Nabi lebih dari sekedar gerakan jasmani. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat malam hingga kakinya bengkak. Banyak yang memahami ini secara harfiah, tetapi jika direnungkan lebih dalam, apakah mungkin gerakan dinamis dalam sholat bisa menyebabkan kaki bengkak? Itu jawabannya, bengkak itu bukanlah karena sholat biasa yang sholatnya terbatas,
Kan tetapi karena sholat dalam keadaan diam yang sangat lama, dalam ilmu kesehatan duduk dalam posisi tetap selama berjam-jam dapat menghambat aliran darah, menyebabkan kesemutan, dan dalam waktu lama bisa membuat kaki bengkak. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melakukan sholat dalam bentuk zikir yang mendalam, sesuatu bentuk meditasi atau semedi yang penuh kehusyuan. Sebelum sholat syariat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, diperintahkan Nabi telah lebih dulu menjalankan sholat dalam bentuk kontemplasi yang mendalam. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad melakukan semedi itu? Bagaimana beliau melakukan tapa brata di Gua Hiro selama 40 hari 40 malam sebelum menerima wahyu pertama? Jejak meditasi dalam spiritualitas Islam. Ketika kita mendengar kata meditasi atau tapa brata, banyak yang mengasosiasikannya dengan ajaran Hindu atau Buddha. Namun bukankah Nabi Muhammad sendiri telah melakukannya di Gua Hiro sebelum menerima wahyu? Bukankah kebetulan jika semua perjalanan spiritual memiliki pola yang sama? Para nabi, rasul, dan para wali Allah di sepanjang sejarah menjalani proses yang sama, menyepi, berkhalwat, bertafakur, dan berzikir dalam keadaan diam yang mendalam. Lalu mengapa konsep ini menjadi asing dalam Islam modern? Mungkin karena ilmu ini semakin tersembunyi, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jika engkau menyampaikan ilmu ini, maka halal darahmu. Ilmu hakikat ini memang bukan untuk semua orang. Ya, hanya bagi yang siap menempuh perjalanan panjang, siap melewati ujian, dan siap mengorbankan segala sesuatu demi ridhonya. Kesimpulan, pulang kepadanya dengan jiwa yang bersih. Tarekatullah bukan tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang melepaskan sesuatu. Bukan tentang menjadi lebih kuat, lebih kaya, atau lebih dihormati, tetapi tentang menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih dekat kepadanya, kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini bukan untuk orang yang ingin dunia, tetapi bagi mereka yang ingin pulang. Bukan untuk mereka yang mencari keistimewaan, tetapi bagi mereka yang hanya menginginkan ridho Allah. Jalan ini berat, penuh pengorbanan, penuh tantangan. Tapi bagi mereka yang tetap teguh, hadiah terbesarnya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar duniawi, yaitu hati yang damai, jiwa yang tenang, dan kebahagiaan yang hakiki dalam kebersamaannya dengannya, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yaitu ada di surat Al-Ra'd ayat 28. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.